Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Puji kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan hari ini. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang pertama, mulai dengan 35 sampai dengan 51. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang Tuhan berikan melalui kehidupan yang terkadang naik turun, tetapi Engkau tetap sama. Puji kepada Tuhan, kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya bagi anak-anak yang mengasihimu. Berkati waktu pembacaan firman-Mu, berikan berkat sorgawi-Mu. Ampuni Bapa untuk segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang pertama mulai dengan ayat 35 sampai dengan 51. Saya akan baca, demikian bunyinya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Maaf, itu 29, saya salah baca. 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Dari ayat 29 yang saya baca tadi, di sini melihat satu peristiwa yang berturut-turut ketika Yohanes melihat Yesus dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Waktu itu Yesus lewat di depan Yohanes dan Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Yang mana saat itu ada dua orang murid Yohanes yang ada bersama-sama dengan Yohanes. Dan ketika murid Yohanes itu mendengar perkataan Yohanes dan melihat Yesus, apa yang terjadi, saudara? Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan Yohanes, lalu murid itu pergi mengikuti Yesus. Jadi meninggalkan Yohanes. Kedua murid Yohanes itu meninggalkan Yohanes, pergi mengikuti Yesus. Kalau Anda sebagai guru memiliki 2 murid yang seumpamanya saat itu sedang bersama Anda, dan kemudian meninggalkan Anda untuk mengikuti Yesus, apa kira-kira yang menjadi respon Anda? Adakah Anda memiliki sukacita atau merasa marah, merasa cemburu? Muridku kok meninggalkan aku, justru pergi mengikuti Yesus. Sebagai guru, kalau Anda memiliki murid, apakah yang menjadi goal Anda terhadap murid-murid Anda? Setidak-tidaknya, apakah Anda ingin murid-murid Anda itu menjadi lebih maju, lebih daripada Anda? Atau Anda tipe guru yang mengunci murid-murid Anda itu diberikan ilmu untuk di bawah Anda, jadi bisa Anda kontrol gitu. Saudara, kalau Anda sebagai guru dan punya murid, atau suatu saat Anda menjadi guru dan akan punya murid, kalau Anda mengharapkan murid Anda itu maju semaju-maju mungkin, bahkan akan maju lebih daripada Anda akan menjadi guru yang diberkati oleh Tuhan. Karena Anda merindukan murid-murid Anda itu bertumbuh sebanyak mungkin untuk mengenal Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan.
dan Anda akan menjadi guru yang berbahagia, guru yang diberkati Tuhan. Ketika murid-murid Yohanes meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus, disitulah saudara kita belajar Yesus yang dilayani Yohanes. Dan biarlah segala fokus, segala pusat, baik Anda guru atau tidak, pelayanan kita, hidup kita fokusnya kepada Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang dan Yesus melihat bahwa mereka mengikuti dia. Murid-murid Yohanes itu lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepada Yesus, "Rabi, di manakah engkau tinggal? Di manakah engkau tinggal?" Yesus bertanya kepada murid-murid Yohanes yang pergi mengikuti Yesus dengan bertanya, "Apa yang kamu cari?" Ya, kamu mau mengikut aku itu, kamu mau cari apa? Mau cari apa? Pertanyaan ini sebetulnya bermanfaat bagi saya, bagi saudara untuk mengoreksi diri, untuk merefleksikan diri kembali saat ini ya. Tidak tahu sejauh mana, seberapa lama Anda sudah jadi orang Kristen. Kalau Anda ditanya saat ini juga, saya ditanya, apa yang kamu cari sih? Kamu mengikuti Yesus? Kamu mengikuti Yesus itu kamu maunya apa? Gitu istilahnya ya. Maunya apa? Apa tujuanmu yang utama? Apa yang tujuanmu yang utama? Mungkin banyak ya. Kalau ditanya kamu maunya apa ikut Yesus? Tapi kalau satu tujuan utama kamu mengikut Yesus itu, kalau kamu disuruh menyebutkan hanya satu apa saja, apa yang Anda akan sebutkan, saudara? Apa tujuan kamu yang paling utama di dalam mengikut Yesus? Apakah tujuan utama Anda supaya Anda menjadi kaya, supaya Anda tidak hidup susah di dunia ini, atau yang lain? Atau tujuan Anda yang utama sama dengan tujuan saya yang utama, yaitu untuk hidup diselamatkan oleh Allah di dalam anugerah penebusan Yesus Kristus ya. Supaya tidak kabur, hanya satu saudara yang akan saya tanyakan pada diri saya, pada diri Anda saat ini untuk mengoreksi kita. Tujuan saya dan Anda mengikut Yesus apa? Yang paling utama, satu aja. Yang paling utama. Apakah Anda memiliki tujuan agar Anda diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? Itu sebenarnya inti daripada orang mengikut Yesus. Tetapi mungkin tidak semua yang mengikut Yesus memiliki inti utama agar dia diselamatkan. Ada orang yang mengikut Yesus karena perutnya sudah dikenyangkan. Tetapi jadilah pengikut Yesus, jadilah orang yang mencari Kristus karena alasan kehidupan kekal surga. Ayat 39, ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Waktu itu kira-kira pukul 4 ya. Ada satu kondisi mungkin bagi manusia yang belum bertemu dengan misteri mengapa Yesus itu datang ke dunia. Mereka hanya mengira kalau ikut Yesus itu kehidupan yang ada di dunia ini akan serba indah, serba tidak ada masalah ya. Tempat tinggalnya akan ada di gedung istana dan sebagainya. Tetapi bukan itu tujuan utama untuk Yesus datang ke dunia.
Salah seorang dari kedua yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Itu adalah murid yang mengikuti Yesus. Ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus, atau yang diurapi. Setelah Anda menemukan Kristus, setelah Anda tahu jikalau Kristus itu adalah Mesias, Juru Selamat yang sudah diberikan Allah kepada manusia, dan Anda sudah percaya akan hal itu, sudahkah Anda beritakan kepada keluarga Anda, kepada saudara Anda, kepada teman dekat Anda, kepada orang lain? Setelah Andreas bertemu dengan Yesus, dia pergi kepada saudaranya dan berkata, "Kami telah menemukan Mesias. Kami telah menemukan Mesias." Mereka telah mendengar tentang Mesias itu, tetapi ketika ia menemukan Mesias, dia pergi memberitahukan kepada saudaranya tentang Mesias yang sudah dicatat, yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Ayat 42, ia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Daerah Betsaida saat itu dikenal sebagai daerah nelayan. Kemudian ayat 45, Filipus bertemu dengan Natanael. Dan Filipus berkata kepada Natanael, "Kami telah menemukan Dia yang oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Ya. Filipus tahu jikalau Yesus itu yang adalah Mesias telah ditulis di dalam kitab Musa dan kitab para nabi yang sudah ditulis 1500 tahun sebelumnya. Kitab Musa ditulis sekitar 1500 sebelum kelahiran Yesus. Jadi Yesus ini, saudara, sudah ditulis oleh Musa. Anda yang meninggikan Musa sebagai nabi, sudahkah Anda bertemu dengan Yesus yang ditulis oleh Nabi Musa? Itu penting, saudara, ya. Karena Musa meninggikan Yesus. Jangan hanya Anda bertemu dan mendapatkan Musa. Mudah-mudahan Anda yang menyembah, yang percaya kepada Musa, menemukan Yesus yang disembah, yang ditinggikan oleh Nabi Musa. Dialah Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Ayat 46, kata Natanael kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ya. Nazaret saat itu tidak memiliki suatu kelebihan yang dikenal oleh orang. Ya. Orang tidak mendengar jikalau dari Nazaret itu ada hal-hal yang menakjubkan, yang lebih. Sehingga di sini Natanael berkata, adakah yang baik itu muncul dari Nazaret? Saya akan baca lagi. Mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Ya, seolah-olah Natanael itu merendahkan Nazaret. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 47, kata Filipus kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Jadi Natanael diajak oleh Filipus untuk melihat kenyataan yang ada. Yesus melihat Natanael, datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat,
Ini adalah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam hatinya. Ketika Yesus melihat Nathanael, selain dia menyatakan kebenaran tentang Nathanael, jikalau Nathanael itu adalah orang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya, hal itu membuat Nathanael juga terhibur, membangkitkan satu semangat kehidupan. Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Nathanael tanya kepada Yesus, "Kamu kan belum pernah ketemu aku. Gimana kamu bisa kenal aku, bisa tahu aku?" Kemudian jawab Yesus, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Yesus memberikan jawaban kepada Nathanael, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Itu pun hanya jawaban sebatas apa yang bisa dimengerti oleh Nathanael, manusia. Sedangkan melalui kitab suci kita tahu bahwa Yesus yang adalah Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Ayat 49, kata Nathanael kepada Yesus, "Rabi," atau guru, "engkau anak Allah, Raja orang Israel." Hanya dengan jawaban Yesus yang singkat dan sederhana, Nathanael berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Dia sudah mendapatkan satu tanda jikalau Yesus ini yang telah dia dengar, yang telah dia baca setidak-tidaknya dari kitab Musa, dari kitab para nabi, inilah dia anak Allah. Nathanael mendeklarasikan jikalau Yesus itu anak Allah, jikalau Yesus itu Raja orang Israel. Ayat 50, Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Hanya dengan perkataan yang sederhana itu, Nathanael percaya kepada Yesus. Saya dan saudara sudah diberikan Alkitab, firman Tuhan yang lengkap. Baik perjanjian lama yang sudah menubuatkan tentang kedatangan Yesus, anak Allah, Raja orang Israel, bahkan perjanjian baru yang sudah lengkap, yang sudah berisi tentang penggenapan janji Allah terhadap Mesias, yaitu yang sudah digenapi di dalam Yesus. Bahkan di dalam perjanjian baru pun, kita sudah diberitahu bagaimana nanti akhir daripada kehidupan manusia yang ada saat ini. Yesus telah ada sejak awal, Yesus sudah datang ke dunia, dan Yesus akan menjadi penutup untuk memasuki satu kehidupan yang kekal. Sudahkah Anda percaya kepada Yesus? Sudahkah Anda percaya kepada firman Allah yang sudah dituliskan Allah melalui setiap manusia yang Allah pilih, yaitu Alkitab ini, firman Tuhan? Lalu kata Yesus kepada Nathanael, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Nathanael yang percaya akan siapa Yesus, dia akan melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia akan melihat malaikat yang naik turun melayani Yesus dari sorga. Bagi saya dan Anda semua yang percaya tentang siapa Yesus yang dikatakan oleh kitab suci, bukan hanya saya dan saudara
akan diselamatkan oleh Allah di dalam anugerah Yesus. Tetapi kehidupan bersama Yesus itu akan jauh lebih indah dari apa yang saya dan saudara alami. Selama kita masih ada di bumi ini, kita akan diberikan kekuatan untuk kita mengakhiri kehidupan saya dan saudara yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kekhawatiran. Bahkan kita akan dihantar dengan keyakinan yang penuh di dalam kasih dan anugerah Allah untuk kita mengakhiri perjalanan kita sebagai pengembara di bumi ini untuk memasuki kehidupan di dalam kerajaan kekekalan Allah bersama Yesus. Bukan itu saja, kita akan hidup melayani Yesus dan bersama-sama Yesus. Sudahkah Anda percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, seperti yang sudah dicatat oleh Nabi Musa, yang sudah dicatat oleh nabi-nabi yang lain? Di dalam Yesus itu ada kehidupan yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati.